Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat. Nah, pembelajaran PPKN hari ini kita akan belajar mengenai bab 2, yaitu kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila. Sebelumnya, kita harus mengetahui pengertian hak terlebih dahulu. Hak adalah segala sesuatu yang diperoleh setiap orang. Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan. Hak asasi manusia atau disingkat dengan HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus. Agar mudah diingat, maka kita singkat dengan HUT2. H. Hakiki. U. Universal. T pertama yaitu tidak dapat dicabut. T kedua yaitu tidak dapat dibagi. Pertama, hakiki. Artinya, hak asasi manusia semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. U. Universal. Artinya, hak asasi manusia ini berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, atau perbedaan lainnya. Ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah itu hak sipil, atau politik, atau hak yang lainnya. Kemudian macam-macam HAM berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Agar mudah diingat, kita singkat, yaitu Hukum Pak Gahan Didik Bumi Layak. Hukum persamaan kedudukan di muka hukum pada pasal 27. Pa. Kebebasan berpendapat pasal 28. K. Kebebasan beragama pasal 29. HAN. Pertahanan dan keamanan negara pasal 30. Didik, hak mendapatkan pendidikan pada pasal 31. Bu. Kebebasan memelihara dan mengembangkan budayanya pada pasal 32. Mi. Ekonomi bertujuan untuk kemakmuran rakyat pada pasal 33. Layak, penghidupan yang layak pada pasal 34. Nah, sebelum mendapatkan hak asasi manusia, setiap orang itu harus melaksanakan kewajiban asasi. Kewajiban asasi itu apa? Kewajiban asasi adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Misalnya, kewajiban kita dalam bermusyawarah adalah menghargai orang menyampaikan pendapat. Selanjutnya, dasar hukum hak asasi manusia. Ada 3 dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 hingga pasal 34. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2016 tentang pelayanan komunikasi masyarakat
terhadap permasalahan HAM. Kemudian selanjutnya kita membahas substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Karakteristik penegakan HAM berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu negara akan mempengaruhi pola penegakan HAM di suatu negara tersebut. Contohnya di Indonesia. Indonesia dalam proses penegakan HAM berlandaskan kepada ideologi negara, yaitu Pancasila, yang selalu mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Misalnya pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kebebasan beragama. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentunya sering mendengar dan melihat peristiwa-peristiwa seperti pembunuhan dan perampokan. Nah, pelanggaran hak asasi manusia tersebut disebabkan oleh dua faktor. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Antara lain satu, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Kedua, rendahnya kesadaran HAM. Ketiga, sikap tidak toleran atau tidak menghargai. Kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar pelaku pelanggar HAM. Antara lain satu, penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Ketiga, penyalahgunaan teknologi. Keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Berbagai kasus pelanggaran HAM dibedakan menjadi dua jenis pelanggaran HAM, yaitu pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM ringan, pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang, misalnya pencurian, penganiayaan, pencemaran nama baik. Yang kedua, pelanggaran HAM berat, pelanggaran yang mengancam nyawa seseorang. Nah, pelanggaran HAM berat ini dibedakan menjadi dua, yaitu kejahatan kemanusiaan, adalah kejahatan yang bersifat individu. Misalnya, kasus Munir, kasus Marsina. Yang kedua, kejahatan genosida, yaitu kejahatan yang bersifat massal. Misalnya, kasus Tanjung Priuk, kasus Trisakti. Sekian pembelajaran pada bab 2.